Halo semuanya, ayo tekan tombol subscribe dan mari kita buat perjalanan ini lebih seru bareng-bareng. Eits, jangan lupa like dan komen juga ya, dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 436. Para Zimmer saling memandang dan menggoyangkan kepala. Mereka tidak punya pilihan. York Enterprise adalah penguasa kota Niumhi dan tentu saja cukup kompeten untuk memegang posisi itu. Bukankah Zack Zimmer disebut-sebut sangat brilian? Jadi mengapa dia akhirnya berlutut di lorong ketika dia diminta? Keluarga Zimmer mengira tidak ada orang lain yang tahu tentang masalah ini. Kenyataannya, berita itu sudah menyebar ke seluruh kota. Cukup. Kakek Zimmer mengangkat tangannya. Aku mendengar bahwa CEO baru York sangat puas dengan kau berlutut. York Enterprise mendapat dukungan dari keluarga York. Kita Zimmers mungkin terhubung dengan keluarga Silva sekarang, tapi tetap saja, kita bukan tandingan York. Meskipun CEO menghinamu, setidaknya kau berhasil meredakan ketegangan di antara kedua belah pihak. Setelah ini, kita harus menemukan perwakilan untuk berbicara dengan orang-orang di York Enterprise. Mungkin saat itu, kita akan mendapat kesempatan untuk berdamai. Zack, kenapa kau tidak pergi menemui mereka lagi? Kakek Zimmer memiliki ekspresi penuh harapan di wajahnya. Jika Zack dapat menyelesaikan masalah ini, tidak diragukan lagi Zack akan mendapatkan semua pujian. Tapi Zack menggelengkan kepalanya dengan keras. Apakah semua orang serius? Sore ini, dia menjadi bahan lelucon di kota Niumhi. Sekarang, dia diminta untuk kembali ke York Enterprise. Tuhan tahu penghinaan apa yang akan dia hadapi lagi. Melihat reaksi Zack, kakek Zimmer menghela nafas dan mengalihkan pandangannya ke seluruh Zimmer. Mereka semua terlihat ketakutan, tidak berani menatap mata kakek Zimmer. Ini bukan lelucon. Bahkan Zack sendiri menerima perlakuan seperti itu. Mereka akan beruntung jika tidak ada yang terjadi pada mereka jika mereka pergi, tetapi tidak akan mengejutkan jika mereka diminta untuk berlutut sepanjang hari juga. Kakek Zimmer menghela nafas lagi. Meskipun dia mengatakan ini adalah hal yang baik, dia tahu betul bahwa kesulitan ini tidak mudah untuk dipecahkan. Siapa yang ingin menurunkan ego mereka begitu banyak untuk ini? Zack, yang sedang menundukkan kepalanya, tiba-tiba berdiri dan terkikik. Kakek, York Enterprise mungkin memaafkan kita setelah aku berlutut. Masalahnya, aku tidak berpikir itu cocok untukku pergi ke sana lagi. Sudah waktunya bagi Mandy untuk membela kita. Zack menyeringai jahat. Dia tidak lagi peduli apakah masalahnya akan terpecahkan atau tidak. Sore ini, dia menjadi bahan lelucon kelas atas di Niumhi. Meskipun Zimmers akan segera meninggalkan kota, dia masih tidak bisa menerimanya. Mengingat penghinaan yang dideritanya di sore hari, kebencian yang sangat besar mendidih jauh di dalam dirinya. Alangkah baiknya jika Mandy Zimmer juga harus mengalami tingkat penghinaan yang sama. Mandy menggigit bibir merahnya, ekspresinya muram. Dia tahu Zack selalu pandai membuat masalah, tapi dia tidak menyangka Zack masih begitu licik di saat genting seperti itu. Niatnya jelas. Dia ingin Mandy berlutut di lorong York Enterprise juga. Motifnya sangat kejam. Apa? Bentak Zack. Kaulah yang pertama kali mendapatkan proyek ini. Sekarang proyekmu menghadapi masalah besar, tidakkah kau pikir kau harus melakukan sesuatu tentang itu demi keluarga kita? Zack Zimmer, kau sangat tidak tahu malu. Mandy balas berteriak lemah. Proyek ini berjalan lancar pada awalnya. Ini semua terjadi karena apa? Hentikan omong kosongmu. Zack berjalan ke sisi kakek Zimmer, berkata, "Kakek, aku sarankan Mandy mengambil tugas ini." Kakek Zimmer mengangguk. Setelah berpikir sebentar, dia menambahkan, "Mandy, aku tahu ini mungkin kejam untukmu. Namun, ini adalah masalah hidup dan mati bagi para Zimmer. Besok, kau harus pergi dan mengunjungi York Enterprise." "Kakek, aku..." Mandy baru saja akan berbicara. Namun, kakek Zimmer melambai padanya dan menjawab. Zack telah menyelesaikan bagian yang paling memalukan. Bagimu untuk pergi ke York Enterprise hanyalah hal yang sederhana.
Kakek percaya pada kemampuanmu. Kau bisa melakukannya. Dengan itu, kita bisa mengakhiri pertemuan ini. Setelah dia selesai berbicara, semua Zimmer berdiri hampir bersamaan. Mereka lega karena bukan mereka yang harus menjadi kambing hitam. Bab 437. Keadaan agak kacau selama beberapa hari terakhir di kota Niumhi. Semua orang tahu bahwa setelah York Enterprise mengganti CEO, perusahaan menghentikan banyak bisnis lama dan menurun. CEO baru bahkan menyiapkan 15 juta dolar untuk mencari proyek dan kolaborasi baru. Begitu banyak yang memohon untuk proyek-proyek ini, hanya untuk ditolak tepat di depan pintu. Siapa yang mengira bahwa keluarga kelas 2 seperti Zimmer dapat berhasil memperoleh investasi York Enterprise dan membangun kolaborasi yang bersahabat dengan perusahaan? Masalahnya adalah, Zimmer tidak menghargai kesempatan ini dengan cukup baik. Salah satunya pasti sudah gila ingin menjual proyek kolaborasi ini. Pada akhirnya, York yang dominan memaksa Zimmer untuk mengkompensasi keuangan dengan kontrak yang mereka tanda tangani. Keluarga Zimmer mencoba mengirim wakil CEO mereka, Zack Zimmer, untuk berdamai. Akibatnya, Zack terpaksa berlutut di lorong sepanjang sore. Tampaknya bukan hanya otak Zimmer yang tidak dapat berfungsi dengan baik, tetapi mereka juga tidak memiliki harga diri. Keesokan paginya, beberapa mobil kelas atas diparkir di bawah gedung York Enterprise. Banyak keluarga dan perusahaan telah datang untuk menyaksikan tontonan yang dilakukan oleh para Zimmer. Besok adalah batas waktu keluarga York untuk Zimmer. Tentunya, Zimmer akan berada di sini untuk berjuang mati-matian untuk kesempatan terakhir. Itu hanya masalah siapa yang akan datang. Meskipun menunggu hampir setengah hari, tidak ada yang melihat Zimmer. Itu karena sebelum Mandy Zimmer keluar dari rumah, dia menerima telepon dari Yvonne Xavier. Yvonne berkata dia akan mengunjungi Zimmer malam ini sendirian. CEO telah menyimpulkan, jika keluarga Zimmer tidak menghargainya, mereka harus menunggu dan mati. Malam itu juga, para Zimmer berkumpul sekali lagi dan duduk menunggu dalam barisan. Situasinya begitu mengerikan, sehingga tidak ada dari mereka yang berani keluar dari rumah mereka. Mereka hanya bisa menunggu dan melihat bagaimana seluruh insiden ini akan berakhir. Saat kakek Zimmer duduk, dia berbicara dengan tidak sabar. Mandy, ceritakan apa yang terjadi hari ini. Apakah kau pernah mengunjungi York Enterprise? Apa hasil akhir dari negosiasi? Mandy berdiri. Dia terdiam beberapa saat, dan kemudian menjawab dengan lembut. Sebenarnya, belum ada kesimpulan. Sebelum aku bahkan bisa pergi pagi ini, Sekretaris Xavier meneleponku dan mengatakan CEO sangat puas. Dia mengusulkan solusi baru, jadi dia bilang dia akan menemui kita sendiri malam ini. Wow! Setelah itu, semua Zimmer mulai mengobrol tidak jelas. Jadi Mandy bahkan tidak melakukan apa-apa, tetapi keluarga York sudah ingin menyelesaikan masalah dengan kita. Ya, aku pikir dia kompeten. Pada akhirnya, semua yang terjadi hanya karena keberuntungan bodoh. Lalu jika aku yang ditugaskan untuk tugas ini, masalah ini juga akan terpecahkan. Jangan bicara tentang memperbaiki masalah dulu. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi sampai Sekretaris Xavier tiba. Ya. Mendengarkan diskusi mereka, Zack Zimmer bangkit. Kakek, sepertinya seluruh masalah terpecahkan tepat setelah aku mengunjungi perusahaan kemarin. Artinya, Mandy hanya tambahan. Tidak ada bedanya jika dia ada di sana. Pada akhirnya, siapapun yang menggantikannya akan tetap mendapatkan hasil yang sama. Seru Zack dengan bangga. Makna tersembunyi di balik kata-katanya adalah bahwa dia harus diberi semua pujian karena telah menyimpulkan insiden ini dan bahwa Mandy tidak pantas mendapatkannya. Suasana hati kakek Zimmer menjadi cerah ketika dia mendengar bahwa Yvonne Xavier akan mengunjungi mereka sendiri. Dia tersenyum dan berkata, Mandy, Zack benar. Semuanya karena kerja kerasnya. Sepertinya kau ada di dalam gambar atau tidak, tidak ada bedanya. Mandy mengerutkan alisnya, diam. Tak satu pun dari mereka bahkan tahu apa yang bisa terjadi malam ini. Sementara itu, Harvey York menatap kakek Zimmer dengan senyum setenang Mona Lisa.
Rubah tua ini menganggap semuanya sudah beres, tetapi apa yang akan terjadi nanti malam mungkin tidak akan membuat mereka merasa bahagia seperti saat ini. Bab 438. Mendengar kepastian kakek Zimmer, Zack Zimmer sangat senang. Dia membungkuk kepada kakek Zimmer, punggungnya miring pada 90 derajat yang sempurna. Kakek, sebagai cucu tertua keluarga, usahaku tidak ada artinya. Apa yang aku lakukan adalah untuk masa depan yang lebih baik bagi kita, Zimmers. Setelah kita pindah ke Bakwood, aku akan berkontribusi lebih banyak dan bekerja lebih keras untuk keluarga. Kakek Zimmer mengangguk dan tersenyum lega. Bagus. Itu cucuku. Pada saat itu, semua orang mendengar suara langkah kaki di luar gerbang mansion Zimmer. Yvonne Xavier, mengenakan setelan jas, melangkah ke pintu masuk. Seketika, mereka memusatkan pandangan mereka padanya. Seorang VIP seperti Yvonne datang mengunjungi mereka lagi. Tampaknya CEO York Enterprise tidak lagi marah dengan mereka. Ini adalah kesempatan bahagia yang patut dirayakan. Sekretaris Xavier, kami sudah menunggu kedatangan Anda. Kakek Zimmer tersenyum. Masuk, masuk. Fakta bahwa Yvonne bersedia melihat mereka sebagai bukti kesan keluarga York tentang keluarga mereka. Karena York bersedia untuk menjadi rendah hati meskipun status mereka tinggi, itu hanya bisa berarti bahwa mereka memberikan Zimmer solusi untuk seluruh kekacauan ini. Bukankah kunjungan Yvonne ke Zimmer sama dengan memberi mereka kesempatan kedua? Kakek Zimmer mulai membayangkan keluarga York bersiap untuk memberi mereka proyek yang lebih besar kali ini. Lagi pula, status Zimmers tidak terlalu buruk. Siapa yang mengira Yvonne hanya akan tersenyum dan mengangguk ke arah kakek Zimmer dengan cara yang penuh hormat. CEO Zimmer, saya tidak perlu duduk. Satu-satunya alasan aku di sini sekarang adalah untuk memberi kalian Zimmers kesempatan kedua. Wow. Setelah dia berbicara, para Zimmer lainnya berbalik untuk menatapnya. Bahkan kakek Zimmer tidak bisa membantu tetapi berdiri dengan sudut matanya berkedut. Beri Zimmer kesempatan. Peluang macam apa itu? Mungkin keberuntungan mereka terlalu bagus sehingga mereka menerima kesempatan yang lebih besar kali ini tanpa harus menyelesaikan perselisihan mereka sebelumnya. Melihat reaksi keluarga Zimmer, Yvonne menyeringai dalam hati. Bagaimanapun juga, CEO itu benar. Keluarga Zimmer terlalu bodoh untuk kebaikan mereka. Bolehkah saya bertanya, kesempatan kedua macam apa yang diberikan perusahaan Anda yang terhormat kepada kami, Sekretaris Xavier? Kakek Zimmer menarik napas dalam-dalam sebelum memaksakan senyum dan bertanya, tidak yakin. Menghadapi orang besar seperti Yvonne Xavier, bahkan kakek Zimmer tidak berani berbicara tanpa syarat. Mata semua orang tertuju pada Yvonne, ekspresi kompleks tertulis di setiap wajah mereka. Tidak ada yang berani bernapas dengan keras. Kesempatan apa yang dimaksud Yvonne? Mungkin mereka tidak membutuhkan kompensasi dari Zimmer lagi. Sebaliknya, mereka berinvestasi lebih banyak. Tidak mungkin sesuatu yang sebagus itu bukan. Itulah yang mereka semua pikirkan pada diri mereka sendiri. Di bawah tatapan mereka, Yvonne tersenyum ringan dan menatap kakek Zimmer. CEO Zimmer, saya di sini mewakili CEO saya untuk membahas masalah kolaborasi dengan Anda. Wow, pernyataannya sekali lagi mengejutkan semua orang. Sebagian besar Zimmer awalnya gugup, tetapi sekarang mereka menghela nafas lega. Mereka tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka dari wajah mereka. Tidak masalah apakah CEO York benar-benar waras. Fakta bahwa dia masih mau berkolaborasi dengan Zimmers adalah hal yang luar biasa. Kakek Zimmer merasa lega. Bagaimanapun, kami Zimmers, terhormat. Semua orang ingin berkolaborasi dengan kami. Pada saat itu, dia merasa sangat gembira dan bersemangat. Dia menekan emosinya, berusaha tampil tenang dan tenang. Saya ingin tahu apa instruksi CEO perusahaan Anda yang terhormat tentang masalah ini. Bagaimana kita akan berkolaborasi kali ini? Senyum yang sama muncul di wajah Yvonne sekali lagi saat dia menjawab perlahan. Sederhana saja. CEO saya menyebutkan bahwa kalian Zimmer sedang terburu-buru untuk menjual proyek dan ini karena kalian tidak memiliki cukup dana sebagai dukungan.
Karena itu, dia siap menginvestasikan 150 juta dolar. Bab 439. Apa? 150 juta dolar. Mendengar nada ringan Yvonne Xavier, setiap Zimmer terkejut sekali lagi dan mulai bergidik. York Enterprise memang sangat kaya. Keluarga Zimmer tidak bisa tidur semalaman karena panik tentang 150 juta dolar. Dan sekarang, keluarga York dapat dengan mudah menghasilkan uang sebanyak itu seolah-olah mereka tidak peduli dengan jumlahnya. Bahkan jika Zimmers menjual seluruh bisnis dan properti mereka, paling banyak hanya bisa mencapai 150 juta dolar. Mungkin bahkan lebih sedikit. Tetap saja, karena terkejut, tatapan mereka pada Yvonne menjadi lebih panas dan putus asa. Dengan jumlah itu, Zimmers tidak perlu menjual properti atau proyek mereka lagi untuk pindah ke Bakut. Kakek Zimmer tidak perlu khawatir tentang apapun. Pada saat yang sama, dia bisa mempertahankan bisnis mereka di kota Niumhi. Kakek Zimmer sangat gembira, sehingga dia hampir terkena stroke saat itu juga. Anggota Zimmer lainnya sama senangnya, dan beberapa bahkan menangis. Melihat kegembiraan mereka, Yvonne memberikan pernyataan lain ketika Harvey York telah menginstruksikannya dan menarik Zimmer kembali ke kenyataan. 150 juta dolar dapat dianggap sebagai bantuan untuk membantu pengembangan bisnis Anda. Kami tidak akan peduli investasi atau tindakan apapun yang akan Anda ambil setelah ini. Namun, ada syaratnya. Yvonne menyeringai acuh tak acuh. Kakek Zimmer mengangguk setuju dan berkata, "Tolong beritahu kami bagaimana kondisinya, Sekretaris Xavier. Kami akan memenuhinya dengan segala cara. Kami, York Enterprise, menginginkan 51% saham di bawah semua properti Zimmer." Yvonne mengucapkan setiap kata dengan jelas tanpa satu pun gagap. Apa? Mendengar kata-katanya, senyum di wajah kakek Zimmer langsung membeku. Semua Zimmer tercengang. 51% saham, dan di bawah semua properti mereka. Ini setara dengan menjual kekuatan pengambilan keputusan Zimmer ke York. Yang berarti bahwa tidak peduli seberapa baik bisnis Zimmer berkembang atau peluang apapun yang mereka peroleh setelah ini, semuanya akan berada di bawah kendali penuh York. Ini hanyalah perampokan siang hari. Namun, keluarga York cukup baik untuk mengajukan penawaran sebesar 150 juta dolar. Bahkan jika tawarannya hanya berjumlah 75 juta dolar, itu tidak akan terlalu buruk. Pada saat ini, keheningan pin drop menyapu seluruh ruangan. Keluarga Zimmer yang berada di sekitar bulan beberapa saat yang lalu sekarang memiliki senyum yang membeku di wajah mereka. Dan beberapa tetua mulai menggigil, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Sekretaris Xavier, saya mengerti kebaikan perusahaan Anda. Tapi, kondisi ini, adalah, benar-benar, agak berlebihan. Ketenangan kakek Zimmer kembali dan dia mulai berbicara, meskipun dengan banyak kesulitan. Yvonne, yang tampak tenang sepanjang waktu, menjawab. Ini adalah kesempatan yang ditawarkan oleh CEO saya kepada Zimmers. Terserah Anda untuk menghargainya atau tidak. Jika pihak Anda tidak mau bekerja sama, maka sebagaimana ditentukan oleh kontrak yang ditandatangani, tanah pusat komersial akan menjadi milik York mulai besok dan seterusnya. Juga, tolong transfer 460 juta dolar sebagai kompensasi karena pelanggaran kontrak Anda. Jika tidak, kami akan mengambil semua properti Zimmers sebagai hipotek. Jika bukan karena upaya yang dilakukan Nyonya Mandy Zimmer dalam proyek pusat komersial, CEO tidak akan memberi Anda kesempatan ini sama sekali. Mandy Zimmer. Kata-kata Yvonne mengguncang Zimmer, dan mereka mengerutkan kening. Ternyata, Mandy tidak memiliki hubungan yang melanggar hukum dengan CEO York Enterprise. Tapi hubungan macam apa yang mereka jalani? Kakek Zimmer mau tidak mau bertanya. Sekretaris Xavier, bolehkah kami mengetahui apakah CEO Anda dan Mandy kami adalah? Bab 440. Tanpa berhenti untuk membiarkan kakek Zimmer menyelesaikan kalimatnya, Yvonne Xavier memotongnya. CEO Zimmer, seperti kata pepatah, rasa ingin tahu membunuh seekor kucing. Untuk saat ini, Anda harus fokus pada masalah yang ada.
Waktu adalah emas, dan saya hanya bisa membiarkan Anda mempertimbangkan ini selama 5 menit. Kalian harus mendiskusikan apa yang ingin kalian lakukan. Aku akan kembali setelah 5 menit. Dengan itu, Yvonne berbalik dan pergi untuk memberi ruang bagi para Zimmer untuk memikirkan kata-katanya. Wajah kakek Zimmer gelap. Saat ini, Zimmer tidak punya pilihan lain. Mereka hanya bisa memilih antara mengkompensasi $450 juta dan sebidang tanah atau kehilangan kekuasaan atas seluruh bisnis keluarga. Tidak peduli jalan mana yang mereka ambil, pilihannya sangat sulit. Saat itu, Queen Zimmer berbicara dengan dingin. Mandy, kami tidak tahu hubungan seperti apa yang kau miliki dengan CEO York Enterprise, tetapi apakah kau tega melihat keluarga kita binasa? Ya. Mandy, bagaimana kamu bisa begitu berdarah dingin? Mandy, ini yang kau usulkan sebagai solusinya. Mandy, bisakah kau membantu kami memikirkan jalan keluar lain? Kakek Zimmer tidak punya pilihan selain bertanya dengan malu. Mandy hampir tertawa mendengar pernyataannya. Hanya beberapa saat yang lalu, dia menyebutkan bahwa kehadirannya tidak akan membuat perbedaan. Sekarang, dia memintanya untuk mencari alternatif. Kali ini, Mandy menghela nafas. Kakek, bukan karena aku tidak ingin membela keluarga. Aku belum pernah bertemu CEO sebelumnya. Bagaimana aku bisa membantu? Queen terkikik dan memberi saran. Mungkin dia sudah memperhatikanmu, Mandy. Kenapa kau tidak memberikan tubuhmu saja padanya? Dengan begitu, mungkin masalah ini akan bang. Sebelum Queen selesai, Harvey York menghancurkan gelasnya di lantai di sebelahnya. Itu pecah, tetapi pecahannya tidak mencapai atau melukai Queen. Queen Zimmer, perhatikan kata-katamu. Harvey York berkata sederhana. Meskipun dia adalah CEO York Enterprise yang baru diangkat, masalahnya adalah dia telah membuat hubungannya dengan Mandy tampak ambigu. Tindakan Harvey memicu kemarahan Queen. Dia segera berdiri dan menyerang Harvey. Kau sekantong sampah. Kau berani melemparkan gelas itu ke arahku. Aku akan segera menikah dengan keluarga Silva. Apakah kau pikir kau dapat membayar jika kau menggores tubuhku yang berharga, bahkan jika itu hanya yang kecil? Anggota Zimmer lainnya juga mulai memelototi Harvey. Untuk menimbulkan masalah di saat seperti ini, dia hanya mengganggu. Dia masih bertingkah seperti orang bodoh yang tidak berguna pada saat yang begitu penting. Akan baik untuk semua orang jika seseorang bisa memenggal kepalanya. Kau berbicara seolah kau sudah menjadi menantu keluarga Silva. Jawab Harvey dengan senyum tipis. Jika kau begitu luar biasa, lalu mengapa kau tidak meminta keluarga Silva untuk meminjamkan kita $450 juta untuk menyelesaikan masalah kita? Wajah Queen langsung berubah. Dia belum menikah dengan Silva, setidaknya, tidak untuk saat ini. Bagaimana mungkin dia meminta $450 juta dari mereka? Bahkan jika dia menjadi menantu perempuan mereka, tidak mungkin baginya untuk meminta sebanyak itu dari mereka atas nama Zimmer. Queen masih mencoba melawan dan membalas. Tunggu saja pernikahanku. Ketika itu terjadi, bahkan mendapatkan $1 miliar tidak akan menjadi masalah sama sekali. Halo. Harvey terkekeh, tidak mengatakan apa-apa. $1 miliar. Bukannya Harvey tidak tahu orang seperti apa Leon Silva. Seorang wanita dengan tingkat penampilan Queen ingin bertunangan dengannya. Mungkin hanya setelah menjalani operasi plastik. Wajah kakek Zimmer semakin gelap ketika dia melihat bahwa dia tidak punya jalan keluar dari kesulitan ini. Segera, batas waktu 5 menit sudah habis. Yvonne memasuki pintu dengan elegan dan tersenyum. CEO Zimmer, sudahkah Anda memutuskan? Atau mungkin Anda membutuhkan saya untuk memutuskan sebagai pengganti Anda? Kakek Zimmer memasang ekspresi kompleks. Hanya setelah 1 atau 2 saat dia menghela nafas panjang. Ketika dia berbicara, dia melakukannya dengan susah payah. Baiklah, saya menerima syarat Anda.